Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubait TV dengan bahasan dari tata cara sholat, di mana pertemuan yang lalu telah kita sampaikan tentang ruku, yaitu tata caranya, tumak ninahnya, dan doa-doa yang bisa dibaca di waktu ruku. Adapun sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan, yaitu bangkit dari ruku. Seorang yang sholat setelah ruku dengan membaca doa, kemudian setelah itu dia pun bangkit dari rukunya. Dan ruku di dalam sholat adalah termasuk rukun, sehingga tidak boleh kita meninggalkan baik itu sengaja ataupun tidak disengaja. Kenapa demikian? Karena ruku di dalam sholat adalah termasuk rukun, sehingga pentingnya tentang ruku ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan. Maka bangkit dari ruku adalah wajib, karena rukunya termasuk bagian dari rukun, sehingga setelah seorang yang sholat kemudian dia ruku membaca doa tumak ninah, kemudian dia bangkit dari rukunya. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yushakhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ruku, sebagaimana pernah kita sebutkan sebelumnya, Rasul tidak mengangkat kepalanya. Maknanya kemarin kita sebutkan tidak mengangkat kepalanya begini. Walam yusawwibhu, dan juga tidak ke bawah terlalu membawahkan atau menundukkan. Walakin baina dzalik, tetapi pertengahan, maknanya lurus.
Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meruku, tumakninah, kemudian membaca doa-doa ruku, dan juga di dalam ruku Rasul pun mengajarkan kepada kita. Setelah itu kata Aisyah, idza rafa'a ra'sahu minar ruku, kemudian Rasul pun Rasul pun mengangkat kepalanya. Mengangkat kepala yaitu bangkit dari ruku. Lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Rasul tidak langsung sujud. Setelah bangkit dari rukunya, Rasul tidak langsung sujud sampai berdiri tegak. Inilah yang disebut dengan bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku sampai tegak. Bangkit dari ruku, kemudian dia mengangkat kepala dan tangannya. Ketika setelah ruku, dia mengangkat kepala dan tangannya sampai sampai tegak. Dan ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasul mengajarkan orang yang salah di dalam sholat, Rasul mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsummarka hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian hendaklah kalian ruku hatta tatma'inna raki'ah, sampai sempurna, sampai tumakninah di dalam rukuknya. Sampai tumakninah di dalam rukuknya. Tsummarfa hatta tastawiya qa'ima. Kemudian setelah ruku, engkau membaca doa ruku, kemudian bangkit dari ruku. Kemudian bangkit dari ruku. Ya. Setelah bangkit dari rukunya, tsummarfa hatta tastawiya qa'ima. Kemudian Rasul berdiri dengan tegak. Ini yang disebut dengan bangkit dari rukunya. Bangkit dari ruku. Ya, sampai berdiri tegak, mengangkat kepala dan tangannya berdiri tegak. Nanti ada bahasan sendiri ketika berdiri tegak ini dalam bahasan setelah ini. Terus bagaimana cara seorang bangkit dari ruku ketika sholat? Cara bangkit dari ruku seorang ketika sholat adalah dengan mengangkat kedua tangannya. Ya, mengangkat kedua tangannya. Ya, dia bangkit dari ruku, kemudian mengangkat tangannya setinggi bahu, ya, sejajar dengan bahu, ini bahu. Setinggi dengan bahu. Dan juga boleh sejajar dengan telinganya. Boleh sejajar dengan telinga atau setinggi atau sejajar dengan bahunya. Ketika bangkit dari ruku, ya, kemudian dia mengangkat kepala dan tangannya sejajar dengan dengan telinga, boleh juga dengan sejajar dengan bahunya. Kemudian menghadapkan telapak tangan ini ke kiblat. Menghadapkan telapak tangannya ke kiblat. Ya. Ya, kemudian di sini disebutkan bahwa Rasul tidak merapatkan sebagaimana di takbiratul ihram, yaitu Rasul tidak merapatkan seperti ini, tetapi juga tidak begini, tetapi biasa, merenggangkan, tetapi tidak seperti ini, dan juga tidak rapat, dan seperti ini enggak, dan juga tidak seperti ini ketika bangkit dari ruku. Ini kayak nggak niat ini, begitu. Sholatnya kayak kurang semangat, atau ketika bangkit dari ruku dengan tangan enggak, tetapi dengan dia menegakkan. Nah, ini disebutkan tentang tata cara bangkit dari ruku, yaitu mengangkat kepala dan juga tangannya, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinganya, dan menghadapkan telapak tangan ke kiblat. Bukan mengangkat tangannya cuma sampai perut doang. Ini kayak nggak niat sholatnya.
ya. Ada orang bangkit dari ruku tetapi tidak mengangkat sampai telinga, ya, atau sebahu tetapi sampai perut doang. Nah, itu mungkin apa? Ya contoh orang yang kurang apa? Ya kurang semangat di dalam ya salatnya. Ya. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentang bangkit dari ruku, Rasul mengangkat kepala dan juga punggung dan mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya atau bahunya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fi shalah. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat, beliau membuka salatnya dengan takbir. Ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, yang kelewatan ya bisa dilihat di YouTube, ya ada. Ya, bahkan dari wudu itu ada. Setelah itu farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibai. Kemudian Rasul mengangkat tangannya ketika takbir dan mengangkat kedua tangannya itu sejajar dengan dua pundaknya. Ya. Lanjutannya apa dalam hadis ini? Wa idza kabbara liruku fa'ala mithlahu. Ketika Rasul akan turun ruku, beliau pun bertakbir dan melakukan seperti apa yang dilakukan ketika takbiratul ihram. Beliau mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan pundaknya, ya, dan begitu pula ketika akan ruku. Dan ini sudah kita bahas juga ketika akan ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mithlahu. Dan ketika Rasul mengangkat dari ruku, ya, bangkit dari ruku dengan membaca sami Allahu liman hamidah, ya, fa'ala mithlahu. Kemudian juga Rasul melakukan demikian, yaitu mengangkat tangannya sejajar dengan apa? Sejajar dengan pundaknya. Ketika bangkit dari ruku, Rasul membaca sami Allahu liman hamidah dan melakukan sebagaimana sebelumnya. Apa itu? Mengangkat tangannya sampai sejajar dengan bahunya. Kemudian tadi disebutkan bahwa boleh juga mengangkat tangan sejajar dengan telinga ketika bangkit dari ruku. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nasa'i dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari jalan sahabat Malik ibni Huwairits. An Malik ibni Huwairits radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi. Bahwa Malik ibnu Huwairits melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika sholat. Ya. Kapan? Ketika ruku. Ya. Wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sah. Ketika ruku dan ketika mengangkat kepalanya. Bangkit dari ruku, ya. Ketika bangkit dari ruku, ya, apa itu? Hatta yuhadiya bihima furu'a udhunaihi. Maka beliau mengangkat kedua tangannya, ya, sampai sejajar dengan kedua telinganya, ujung telinganya. Ya enggak harus ujung ya, tapi kira-kira sejajar dengan kedua telinganya. Ya, sejajar dengan, dan enggak harus nempel dulu ke telinga, enggak harus. Ya, enggak harus Ya, tidak harus jempolnya ini nempel dulu nih begini. Enggak. Ya, cukup sejajar dengan telinga. Ya. Adapun pernah lihat ada orang yang sholat jempolnya ditempelin dulu nih telinganya. Allahu a'lam, saya belum pernah mendapatkan dalilnya tentang yang demikian.
Ya, bisa ditanyakan kepada yang mengamalkan, ya, bisa ditanyakan kepada yang mengamalkan. Barangkali mungkin ada dalilnya yang saya nggak tahu, atau mungkin ya dia juga tidak tahu juga. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita mengamalkan apa yang kita tahu dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita di dalam sholat ini bukan permasalahan dunia, bukan masalah jualan, bukan masalah masak memasak, ya, tetapi ini adalah masalah ibadah tentang iman yang ini bukan hanya di dunia, melainkan sampai pada hari kiamat. Sehingga ya beramalah sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena yang dilihat, bukan karena yang didengar katanya orang atau keumuman masyarakat, tidak, tetapi kita di dalam mengamalkan agama Islam ini maka hendaklah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan bukti, sesuai dengan dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua tadi, hatta yuhadhiya bihi ma furu'a udhunai, yaitu Rasul ketika mengangkat, ya, bangkit dari rukunya, beliau mengangkat tangannya menghadap kiblat, kemudian apa? Sejajar dengan kedua telinganya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Selanjutnya, bacaan apa yang dibaca ketika bangkit dari ruku? Bacaan apa yang disyariatkan dibaca ketika bangkit dari ruku? Maka ketika kita setelah ruku, kemudian kita bangkit dari ruku, tadi caranya, ya, bangkit dari ruku apa? Mengangkat kepala, punggung dan tangannya, kemudian apa? Sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, ya, kemudian membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Membaca Sami Allahu liman hamidah. Ketika bangkit dari ruku dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kapan membacanya? Apa ketika telah berdiri? Bukan. Ketika mengangkat kepala, ketika mengangkat punggung, ya, ya, yang bersamaan dengan tangan, ya, yang bersamaan dengan apa? Ya, tangannya. Maka disitulah kita diperintahkan untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya, kapan itu? Ketika ya berbarengan mengangkat kepala, punggung dan tangannya Sami Allahu liman hamidah. Ya, itu kita diperintahkan untuk membaca itu. Ya, bukan membaca Allahu Akbar. Kalau takbiratul ihram iya Allahu Akbar. Ketika turun mau ruku ia baca Allahu Akbar. Tetapi ketika bangkit dari ruku bukan Allahu Akbar, bukan. Tetapi bangkit dari ruku dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Nanti kita akan terangkan artinya. Sami Allahu liman hamidah.